Ramadan tentu menambah rasa hikmat dalam tiap ibadah yang dilakukan. Hal ini juga dirasakan oleh Ria Ricis yang bisa merasakan nikmatnya menjalani ibadah umroh bersama sang buah hati. Lantas seperti apakah pengalaman yang dirasakan Ricis selama menjalani ibadah umroh secara mandiri? Kita ngelakuin umroh mandiri, aku sama anak aku, sama sos dan sama karyawan. Alhamdulillah lancar sih, alhamdulillah nggak ada hambatan. Paling ya namanya bawa toddler ya, dan itu benar-benar dia momen pertama kalinya udah lancar bicara dan udah mulai toddler. Karena kan terakhir pas dibawa umroh kan dia masih yang belum ngomong dan masih belum lancar jalan larinya kan. Jadi waktu sekarang ini dia udah mulai lancar ngomong, lancar lari, jadi itu berasa banget. Emang double tenaganya. Bahkan ada satu momen yang waktu aku ke Jabal apa ya, aku lupa, satu tempat aku pergi sama Moana, jadi emang agak rewel, puasa-puasa siang-siang, jadi emang agak nangis bersama kayak ibu juga capek gitu sih, tapi menikmati sekali. Meski lelah karena lakukan ibadah sambil menggendong Moana, namun wajah berseri Ricis menandakan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Meski demikian, rupanya kepergian Ricis untuk menjalankan ibadah umroh ini ternyata memiliki sebuah tujuan penting bagi dirinya. Kira-kira apa ya? Banyak banget ya, salah satunya adalah jiwa yang lebih tenang menurut aku ya. Karena memang mencari titik tenang itu susah, dan alhamdulillah kemarin waktu kita ngelakuin perjalanan ke sana, alhamdulillah jauh lebih tenang, dan waktu pulang juga alhamdulillah banyak sedikit perubahan-perubahan yang kemarin gini, sekarang gitu. Ngomong-ngomong lebih tenang, baru-baru ini tersorot sebuah unggahan dalam sosial media eksklusif milik Ricis yang menyatakan bahwa ada beberapa rasa trauma atas apa yang pernah ia lewati. Sontak hal ini tentu menyita perhatian netizen. Tak menampik dengan apa yang telah ia unggah, Ria Ricis juga menjelaskan bahwa segala sesuatu yang sudah ia lewati kini telah diserahkan kembali kepada Allah. Lantas luka seperti apakah yang sebenarnya dirasakan oleh Ria Ricis hingga trauma itu masih membekas? Dan kejadian seperti apakah yang membuat Ricis menahan luka hingga belum bisa ia sembuhkan? Aku sih berharapnya memang terbaik, obat terbaik adalah memang kembali kepada Allah. Apapun itu kejadiannya, apapun itu lukanya, apapun itu kapanpun itu waktunya, memang yang terbaik memang kembali kepada Allah, gitu aja sih. Menjalani kehidupan dengan penuh terpaan ternyata bukan hanya rasa trauma saja yang dialami oleh Ricis. Segala cobaan hidup yang pernah ia lewati pun menimbulkan sebuah trust isu yang kini menyelimuti kehidupannya. Entah sebesar apa luka dan sakit yang dirasakan, hingga Ricis dengan sengaja menjalankan ibadah umroh untuk meminta agar dirinya disembuhkan dan hidup kembali normal. Ya aku juga nggak ngerti, aku mungkin ada yang bilang itu mungkin karena zodiak, ada yang bilang karena ini, ada yang bilang karena itu, aku jadi nggak ngerti. Kemarin juga udah pernah bolak-balik ke psikolog juga waktu itu, terus ya memang ternyata balik lagi ke diri sendiri, sama memang butuh waktu sih untuk sembuh, gitu aja. Karena orang juga nggak tahu apa yang kita rasain, cuman aku berharap dengan aku kembali kepada Allah, ke rumah Allah, kita berdoa, aku berharap disembuhkan kembali normal lagi. Karena kan aku punya anak yang dia ngelihat ibunya harus happy terus nih, gitu. Kemarin juga aku sempat cerita sama keluarga juga, boleh nggak sih nangis depan anak tuh? Aku sempat nanya juga, terus ada yang bilang boleh, ada yang bilang kalau bisa jangan, bilang gitu sih. Jadi ya memang agak masih bingung. Sebagai seorang ibu, Ria Ricis tentu ingin selalu menjadi tameng bagi anak-anaknya. Tak ingin menjadi lemah di hadapan Moana, Ricis pun rela untuk mendatangi ahli jiwa demi ketenangan mentalnya. Sebagai single mom, Ricis tentu memiliki beban tersendiri untuk menjalani kehidupan bersama sang anak. Tapi ada nggak sih keinginan Ricis saat ini untuk memiliki tambatan hati? Bisa jadi, cuma kalau sekarang sih aku mikirnya kalau ketemu orang ya seperlunya aja. Aku juga sampai sekarang nggak pernah nongkrong yang gimana banget, karena hidupku sekarang udah untuk anakku, untuk pekerjaan, sama untuk keluarga di rumah, itu aja sih. Jadi memang nggak mau ketemu orang banyak. Fokus dengan kehidupannya, Ria Ricis juga rupanya punya kegiatan baru yang membuat senang banyak orang. Memiliki baju gamis yang menumpuk dan jarang ia gunakan membuat Ricis akhirnya harus mengeluarkannya dari lemari. Tak seperti selebriti lain, Ria Ricis menjual baju pre-love-nya dengan harga yang sangat terjangkau.
tahun ini aku pre-love semua gamis-gamisku juga dengan harga cuma goceng. Kenapa kemarin? Kepenuhan Mbak, di kamar aku tuh baju semua, baju dari yang gadis masih ada, baju yang dari hamil masih ada, sampai numpuk. Akhirnya aku daripada aku buang-buangnya atau aku taruh di tempat yang numpuk, udahlah pre-love aja, satunya goceng, duitnya pun buat dapur. Itu niat jualan apa sedekah ya? Hehehe. Ya, namanya juga hidup ya. Gimana pun prosesnya harus dijalani. Kalau bisa sih jangan sampai menyakiti. Tapi seperti apa sih Ria Ricis memaknai proses kehidupannya saat ini? Oh, suka dukanya, alhamdulillah aku sih nanggepinnya semuanya suka, semuanya disyukuri, alhamdulillah. Dan menurut aku apapun yang sudah terjadi itu memang udah jalan Allah aja, karena kan nama perjalanan juga nggak ada yang mulus-mulus aja ya. Dan juga mungkin kalau misalnya orang-orang lihat ada yang misalnya berita miring A, berita miring B, berita miring C, cuman ya itu bumbu dalam hidup aja. Itu juga kalau hidup lurus-lurus aja kan juga takutnya kita lupa bersyukur, kita lupa diri. Jadi memang mungkin aku percaya Allah ngasih beberapa rintangan, beberapa cobaan supaya kita ingat lagi sama Allah.